Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang penyelesaian program linear dengan menggunakan metode simplex. Sebelumnya perkenalkan, saya Charles Ferrando dengan NIM 2018 10 10 10 89 dan rekan saya. Saya Yesi Retno Kumalasari dengan NIM 20 10 17. Oke, selanjutnya kita akan ke selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada soal yang akan kita selesaikan. Untuk soalnya sendiri itu PT Abadi adalah sebuah perusahaan furnitur yang memproduksi almari, kursi, dan meja yang harus diproses melalui pemotongan, perakitan, dan pemolesan. Proses pemotongan memiliki waktu 30 jam kerja, untuk proses perakitan memiliki waktu 80 jam kerja, dan proses pemolesan memiliki 48 jam kerja. Pembuatan almari membutuhkan waktu 2 jam proses pemotongan, 4 jam proses perakitan, dan 2 jam pemolesan. Pembuatan kursi membutuhkan waktu 1 jam pemotongan, 2 jam untuk proses perakitan, dan 2 jam proses pemolesan. Pembuatan meja memerlukan waktu 1 jam pemotongan, 4 jam perakitan, dan 2 jam pemolesan. Laba untuk tiap almari yaitu 85.000, untuk kursi 70.000, dan untuk meja 80.000. Berapa jumlah almari, meja, dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimum? Oke, selanjutnya di sini ada untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita akan menentukan terlebih dahulu variabel keputusan dalam soal yang ada. Untuk variabel keputusannya tersebut, kita mengambil X1-nya adalah banyaknya almari, kemudian X2-nya adalah banyaknya kursi, untuk X3 adalah banyaknya meja. Selanjutnya di sini kita akan menentukan fungsi tujuan. Karena fungsi tujuan dari soal adalah mencari maksimumnya, maka di sini kita tuliskan maksimasi dari Z. Maksimasi Z ini adalah 85.000 X1 ditambah 70.000 X2 dan ditambah 80.000 X3. Selanjutnya terdapat kendala yang terdapat di dalam soal, yaitu 2X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 30. Kemudian ada 4X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 kurang dari sama dengan 80. Selanjutnya ada 2X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 48. Dengan syarat X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya terdapat batasan-batasan yang akan kita gunakan dalam metode simplex. Di sini kita akan menambahkan S1 dan juga menyamadengankan dari fungsi kendala yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk batasnya tersebut ada 2X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 30. Selanjutnya ada 4X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 ditambah S2 sama dengan 80. Kemudian ada 2X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 ditambah S3 sama dengan 48. Dengan syarat X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan 80Z sama dengan 85.000 X1 ditambah 70.000 X2 ditambah 80.000 X3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Nah, selanjutnya terkait fungsi tujuan, kenapa di sini adalah 0? Ini supaya kita tidak merubah nilai dari fungsi tujuan yang diinginkan sebelumnya. Jadi di sini diberikan tanda 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu tabel simplex. Di sini untuk tabel simplex itu terlihat seperti gambar. Untuk kita masukkan dulu X1, yaitu untuk persamaan pertama
itu basisnya S1 dengan X1-nya itu 2, X2-nya 1, X3-nya 1, S1-nya 1, karena tadi kan di awal S1-nya itu 1, dan S2-nya 0, S3-nya juga 0, karena tidak ada S2 dan S3. Dengan RHS 30. Kemudian, untuk baris kedua, itu untuk persamaan 2, yaitu 4, 2, 4, 0, 1, 0, dan RHS-nya 80. Untuk baris ketiga, untuk persamaan 3 yang tadi, yaitu 2, 2, 2, 0, 0, 1. Oke, selanjutnya kita akan menentukan pivot. Pertama, menentukan kolom pivot. Caranya, melihat harga ZJ min CJ. Cara menentukan harga ZJ min CJ itu yaitu koefisien basis dikali dengan koefisien baris. Maksudnya X1, X2, X3 gitu dan seterusnya. Kemudian jumlah koefisien baris dan koefisien basis dan koefisien baris dikurangi dengan 85.000, 70.000, 80.000. Akan menghasilkan min 85.000, min 70.000, min 80.000, 0, 0, dan 0. Nah, di sini karena soal ini maksimasi, sehingga harga ZJ min CJ itu yang diambil yang paling negatif. Nah, dilihat di sini yang paling negatif itu negatif 85.000. Sehingga kolom X1 itu merupakan kolom pivot. Selanjutnya, kita akan mencari baris pivotnya. Caranya yaitu RHS dibagi dengan kolom pivot. Jadi di sini RHS-nya 30 dibagi dengan 2 menjadi 15. 80 dibagi dengan 4 jadinya 20. 48 dibagi dengan 2 hasilnya 24. Baris pivot ini ditentukan dengan melihat rasio non-negatif terkecil. Nah, rasio non-negatif terkecil ini ada di 15. Karena 15 adalah nilai terkecil non-negatif. Jadi, baris pertama itu disebut baris pivot. Kemudian, kita OBE. Baris 2 ini, 2 di X1, 2 di X1, nah itu akan dijadikan 1. Sementara baris lainnya 4, 2 itu akan dijadikan 0. Kita OBE, baris pertama dikali setengah. Karena 2 dikali setengah kan 1. Sehingga jadi 1. Oke, next. Kemudian baris ketiganya tadi itu ditambah minus 2 baris pertama. Menghasilkan 0. Sedangkan baris ketiga ditambah minus, baris kedua tadi ditambah minus 4B1. Baris ketiganya ditambah minus 2B1. Nah, setelah di OBE akan menghasilkan 1/2, 1/2, 0, 0, 15. Yang bawahnya, yang baris kedua, akan menghasilkan 0, 0, 2, min 2,
1, 0, dan 20. Untuk baris ketiga, yaitu 0, 1, 1, min 1, 0, 1, 18. Nah, basisnya ini, tadi kan basisnya S1. Karena kolom pivot dan baris pivotnya itu berada di X1, pertemuannya itu berada di X1, maka basis S1 itu menjadi X1. Jadi, koefisien basisnya akan berubah lagi menjadi 85.000. Oke. Sama seperti tadi, kita akan mencari lagi kolom pivot dan baris pivotnya. Caranya sama, yaitu menjumlahkan koefisien basis dengan koefisien X1, X2, X3, S1, S2, S3. Dan akan kemudian dikurangi dengan koefisien dari X1, X2, X3. Koefisien J lah. Sehingga diperoleh untuk ZJ min CJ yang X1 akan bernilai 0. Untuk yang X2 akan bernilai negatif 27.500. Dan untuk yang X3 bernilai negatif 37.500. Dan yang S1 42.500. Untuk S2 dan S3 yaitu 0. Selanjutnya, kita melihat harga ZJ min CJ yang paling negatif. Terlihat di situ harga ZJ min JJ yang paling negatif, yaitu negatif 37.500 yang berada di X3. Berarti yang X3 itu kita arsir. Kemudian mencari rasionya. Cara mencari rasio seperti tadi, yaitu RHS dibagi dengan kolom pivot. Kolom pivotnya kan yang harga ZJ min CJ yang paling negatif. Sehingga 15 dibagi setengah, hasilnya 30. 20 dibagi 2, hasilnya 10. Dan 18 dibagi 1, hasilnya 18. Untuk mengetahui baris pivot, yaitu melihat harga rasio yang non-negatif terkecil. Jadi kalau non-negatif terkecil antara 30, 10, dan 18 yaitu 10. Sehingga baris kedua itu merupakan baris pivot. Baris kedua akan diarsir dan menjadi baris pivot. Kemudian baris dan kolom pivot itu yang ada di X3, sehingga yang 2 itu menjadi, kalau kita OBE kan menjadi akan dijadikan 1. Sehingga B2 itu dikali setengah. Kemudian yang bawah, untuk baris ketiga, bawahnya 2 itu akan dijadikan nilai 0. Sehingga B3 itu ditambah minus B1. B2, mohon maaf. Untuk baris pertama itu ditambah min setengah B2. Di baris pertama ditambah min setengah baris kedua. Dan akan menghasilkan tabel selanjutnya. Tabel seperti ini. Untuk baris 1, koefisiennya 1, 1/2, 0, 1, min 1/4, 0, 10. Untuk baris kedua, 0, 0, 1, min 1, setengah, 0, 10. Dan untuk baris ketiga, 0, 1, 0, 0, min setengah, 1, dan 8.
Karena tadi baris dan kolom pivotnya itu berada di X3, maka basis S2 diganti dengan X3. Dan koefisien X3 tadi kan 80.000. Jadi koefisien basisnya berarti 80.000. Oke, selanjutnya kan masih belum optimal. ZJ min CJ masih ada non negatifnya. Jadi kita harus mengoptimalkan lagi. Caranya yaitu dengan di OBE kembali, karena ini sudah ketemu baris dan kolom pivotnya. Jadi yang menjadi kolom pivot itu kan X2, karena harga ZJ min CJ itu non negatif, paling negatif atau negatif terkecil, yaitu negatif 27.500. Dan untuk baris pivot itu dilihat dari rasio. Rasio ini dicari dengan RHS dibagi dengan kolom pivot. Berarti 10 RHS 10 dibagi dengan 2 menjadi 20. Kemudian 10 dibagi dengan 0, hasilnya tak terdefinisi. Dan 8 dibagi 1, hasilnya 8. Karena rasio non negatif terkecilnya 8, maka di baris ketiga itu merupakan baris pivot. Sehingga baris dan kolom pivotnya itu yaitu X2. Kemudian kita OBE, karena baris ketiga itu sudah 1, jadi kita tidak usah dioperasikan lagi. Dan untuk baris keduanya sudah 0, maka tidak usah dioperasikan lagi. Berarti yang kita operasikan lagi itu yang baris pertama. Karena baris pertama kan setengah. Kita harus menolkan dulu untuk menjadi OBE. Caranya yaitu baris pertama ditambah min setengah baris ketiga. Maka akan menghasilkan tabel pivot seperti slide selanjutnya. Nah, akan menghasilkan tabel pivot, tabel simplex seperti ini. Yaitu 1, 2, 1, 0. Untuk baris pertama 1, 0, 0, 1, 0, min setengah, 6. Untuk baris kedua, 0, 0, 1, min 1, setengah, 0, 10. Untuk baris ketiga, 0, 1, 0, 0, min setengah, 1, 8. Oke. Untuk, kan tadi baris pivot sama kolom pivotnya itu kan berada di X2. Sehingga S3 itu basis S3 diganti dengan X2 dengan koefisien 70.000. Kemudian kita cari harga ZJ min JJ. Untuk yang X1 ini harganya tuh 0, X2 juga 0, X3 juga 0, S1-nya itu 5.000, S2-nya 5.000, S3-nya 27.500. Karena harga ZJ min CJ-nya itu sudah optimal, yaitu tidak ada negatifnya, maka metode simplex ini udah berhasil digunakan. Sehingga RHS ini, sehingga hasilnya yaitu 1.870.000 ZJ min CJ-nya untuk RHS-nya. Oke, selanjutnya kesimpulannya,
Oke, selanjutnya kita sudah sampai di kesimpulan. Untuk kesimpulan itu merupakan solusi dari penyelesaian yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Untuk X1 itu bernilai 6, X2 bernilai 8, X3 bernilai 10, S1 bernilai 0, S2 bernilai 0, S3 bernilai 0. Sehingga fungsi kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Sehingga di dalam Z ini, Z sama dengan 85.000 X1 ditambah 70.000 X2 ditambah 80.000 X3. Selanjutnya dimasukkan untuk X1, X2, dan X3-nya 85.000 dikali 6, ditambah 70.000 dikali 8, ditambah 80.000 dikali 10, maka dihasilkan 510.000 ditambah 560.000 ditambah 800.000, hasilnya sama dengan 1.870.000. Ini sama dengan yang sudah diselesaikan di tabel metode simplex sebelumnya di bagian RHS. Maka dari itu, karena fungsi tujuan dan dalam tabel RHS sudah sama, maka fungsi tujuan ini dinyatakan benar. Jadi, laba maksimum dari PT Abadi adalah 1.870.000 dengan memproduksi 6 almari, 8 kursi, dan 10 meja. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.